Berbelas kasih atas kami gerejamu Tuhan. Di dalam undangan yang telah kau berikan kepada kami diperlayakkan memuji memuliakan namamu, bersyafaat di hadapanmu, dan kami boleh diberikan anugerah pada pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan, kami meminta belas kasih rahmat anugerah-Mu. Bukalah hati, pikiran dan telinga kami menjadi orang-orang yang siap untuk belajar, siap untuk mendengar. Dan lebih lagi kami mau rindu untuk dibentuk, dikoreksi, dimurnikan, diperlengkapi untuk menjadi orang-orang yang semakin segambar dengan Kristus dan menjadi orang-orang yang diutus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Berikan kami firman-Mu, teguhkan hati kami, khususnya di dalam satu tema yang begitu serius di dalam realita kehidupan kami, badai hidup kami. Kami tidak berjalan sendiri, tetapi ada janji Allah, ada firman Allah untuk kami. Karena itu berbelas kasihlah, nyatakanlah firman-Mu melalui hamba-Mu, kuduskan, menyatakan isi hati-Mu, dan kuduskan berkati setiap kami di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Demi kemuliaan Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 27. Kita membaca dari ayat 1 sampai yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Dari ayat 1 ke 26 kita membacanya secara bergantian. Mulai dari saya ayat yang pertama, Bapak Ibu kedua, hingga yang ke-26 saja kita baca hari ini. Demikian firman Tuhan. Perjalanan Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari batalion Kaisar. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka memenuhi keperluannya. Oleh karena ingin sakal, kami berlayar dari situ menyusul pantai Siprus. Ada angin sakal di situ. Setelah mengarungi laut di depan Kilia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira itu menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, jadi perjalanan yang panjang, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin menghalangi kami bergerak maju. Kami menyusul pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Hari puasa sudah berlalu dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Namun perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak cocok untuk berlabuh selama musim dingin. Kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan di Pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Jadi konfirmasi, boleh pergi dong karena kondisinya oke kok. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan meliliti kapal itu dengan tali.
karena takut terdampar di daerah pasir Sirtis. Mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terhindar dari kesukaran dan kerugian ini. Supaya kamu tetap bersemangat, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah berdiri di sisiku. Sebab itu tetaplah bersemangat saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam seri eksposisi Kisah Para Rasul kita telah melihat sampai pasal 26 ketika Paulus telah disidang oleh Agripa dan akhirnya sebenarnya Paulus boleh dikatakan tidak bersalah dan boleh bebas, tetapi Paulus tetap ngotot naik banding sampai ke Roma demi Injil diberitakan. Nah, ini agendanya, karena Paulus tahu Tuhan pimpin dia harus kabarkan Injil sampai ke pusat bumi pada saat itu, yaitu Kaisar Roma. Nah, sekarang di dalam perjalanan inilah kita melihat pasal 27, Paulus pergi ke Roma sebagai tahanan. Maka sekarang kita melihat di dalam realitas ini kembali kepada kehidupan kita. Di dalam masa-masa kehidupan kita, ketika kita menjalani hidup, kita menyadari bahwa diri kita ini sebenarnya tidak benar-benar memegang kendali, kan ya. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang di luar kemampuan kontrol kita. Ketika semuanya berjalan baik-baik saja, maka kita rasa aman. Maka kita akan merasa ya oke, semua kita bisa jalani dengan tenang. Di dalam hari-hari ketika segala sesuatu kondisi pekerjaan stabil, tubuh kita sehat, pelayanan juga oke, keluarga terlihat baik, tidak terlalu masalah, ya paling kerikil-kerikil kecil saja, dan juga secara ekonomi tabungan kita cukup, rasanya masa depan terasa jelas, ada terang di depan, itu oke. Tetapi ketika tiba-tiba saja, namanya badai, tiba-tiba badai datang. Nah, disinilah kesulitan itu muncul. Entah itu badai penyakit, entah itu masalah ekonomi kita, entah ada tiba-tiba masalah bisnis menjadi kolaps, atau di tengah-tengah kondisi yang baik tiba-tiba konflik keluarga yang hebat terjadi. Atau di dalam perjalanan kehidupan kita seiring usia kita sebagai orang tua, anak-anak yang tadinya menjadi kesukacitaan kita tiba-tiba hilang, menjauh, entah karena apa, entah karena mereka merasa sudah dewasa dan sibuk dalam kehidupan mereka. Lalu mulai melayani, tetap sambil melayani tapi makin kering, gak ada lagi kesukacitaan seperti dulu baru pertama kali melayani. Dan banyak hal-hal lain yang menjadi masalah, kegagalan demi kegagalan yang gak pernah kita pikirkan bisa terjadi. Maka sekejap saja semua hal yang kita rencanakan, semua yang kita pikirkan baik dan mulus, rasanya runtuh begitu saja, terlalu cepat, tanpa bisa kita bendung. Maka di saat-saat seperti itulah baru kita mulai rasa, baru kita mulai sadar, ternyata benar hidup tidak berada di tangan kita. Rencana hari depan yang kita pikirkan tidak tentu sesuai dengan yang kita persiapkan. Karena memang segala sesuatu di hari depan hidup kita di luar kontrol dan kemampuannya kita. Maka di sini kita disadarkan bahwa ternyata banyak orang selama ini, orang Kristen, orang percaya yang sesungguhnya tidak benar-benar hidup dengan iman. Maksudnya bagaimana ya? Bahwa
kondisinya kita beribadah, kondisinya kita melakukan segala sesuatu, kita bekerja, kita berdoa, kita masih baca firman dan segala macam, sepertinya beriman. Tetapi di dalam kondisi itu sebenarnya saya menjadi confident, saya menjadi kuat, saya menjadi sepertinya oke-oke saja hanya karena saya sedang memegang kendali. Segala sesuatu seperti yang saya proyeksikan, saya sudah rencanakan, maka semua aman, maka di situ saya tetap melayani dan segala macam. Oke, ini aman. Selama saya masih bisa melihat, mengatur, memprediksi, mempersiapkan segala keadaan, maka saya akan merasa baik-baik saja, saya akan tenang. Tetapi saudara-saudara sekalian, itu bukan iman, bukan itu iman. Sebab ketika kontrolnya itu runtuh, kita tidak bisa lagi memegang kendali, kita goyah. Berarti apa itu iman? Kalau selama ini dalam kondisi baik saya oke, tidak baik saya tidak oke. Sekali lagi, Alkitab mengatakan bukan itu iman. Maka di sini kita boleh melihat justru dari Kisah Para Rasul pasal 27 yang kita baca tadi berbicara sangat kuat tentang realitas seperti ini kepada kita. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam pasal ini kita melihat bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan di laut, orang lagi naik kapal, tetapi ini adalah suasana atau kondisi yang dihadirkan tentang perjalanan iman, tentang pergumulan. Jadi ini bukan sekedar laporan cuaca kuno. Ini adalah kisah tentang manusia di dalam segala kemampuan, andalan dan segala pengalamannya, tetapi sekarang disadarkan mereka kehilangan kendali, mereka kehilangan kontrol. Badai yang menghancurkan rasa aman, badai yang menaklukkan segala skill dan kemampuan mereka. Tetapi di balik itu justru kita melihat Allah tetap berbicara dan Allah tetap memegang kendali. Dia yang berotoritas dan berdaulat atas segala keadaan. Maka di sini kita boleh melihat satu tema yang begitu serius untuk sekali lagi kita boleh renungkan. Saudara sekalian, Alkitab mau mengundang kita untuk melihat badai apapun itu dalam segala contoh yang tadi kita alami, entah penyakit, entah ekonomi dan segala macamnya. Memang badai bisa menggoncang hidup kita, menggocoh kita sampai kepada titik yang terlalu berat sampai kita rasa tidak mampu untuk melangkah lagi. Tetapi ketahuilah, tidak akan pernah ada satu badai apapun, sebesar apapun, dapat menggagalkan janji Allah. Nah, ini yang kita mau melihat menjadi pengharapan bagi kita, bukan sebagai sebuah kalimat klise, bukan sebagai permainan emosi, tetapi satu kesadaran kebenaran yang menjadi fondasi hidup kita. Maka sekarang kita melihat lebih dalam di dalam latar belakang Kisah Para Rasul 27 ini, baru kita melihat apa yang menjadi pembelajaran yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini. Saudara, saya kutip penafsiran dari N.T. Wright, walaupun ada perseberangan kita dengan pemikirannya, ada banyak hal, tapi ada banyak sekali penggalian biblikalnya yang sangat-sangat reform. N.T. Wright di dalam penafsirannya menekankan bahwa pasal ini, khususnya pasal 27 ini di dalam Kisah Para Rasul ini, Lukas tidak sekedar sedang menggambarkan kapal yang terterpa badai. Bukan itu yang menjadi penekanannya. Di dalam konsep penulisannya kita harus melihat studi konteks. Jadi pada zaman itu, di dalam pembacaan cara orang Yahudi kuno, Bapak Ibu sekalian, laut itu menyimbolkan. Nah, nanti di dalam kitab Wahyu Yohanes juga bicara tentang bumi baru, Yerusalem baru, tidak ada lagi lautan, tidak ada lagi badai. Kenapa? Nah, ini cara pembacaan terhadap teks ini harus dibaca dalam cara pikirnya orang Yahudi. Di dalam pikiran orang Yahudi, laut itu melambangkan chaos, kekacauan, kekuatan yang liar yang terlalu besar, melampaui kemampuan manusia, sesuatu hal yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Jadi bicara tentang laut itu bicara tentang ketidakstabilan dunia dan kuasa yang manusia tak berdaya di dalamnya. Karena itu di tengah-tengah kondisi seperti ini dinarasikanlah tentang badai, bukan sekedar mau membicarakan tentang oke, lagi berjalan ada cuaca buruk, tapi ini gambaran tentang sebuah keberadaan eksistensi yang sedang tidak berdaya di bawah sebuah gambaran dunia yang begitu besar yang sedang menimpa manusia. Dunia dalam kondisi yang tidak stabil, penuh ketidakpastian, di mana sepertinya sudah tidak ada lagi pengharapan. Jadi bukan hanya bicara tentang badainya, bahkan diekspresikan berhari-harinya sampai mereka tidak bisa lihat bintang, lihat
lihat matahari pada siang, total berhari-hari. Ini bicara tentang kerapuhan manusia. Jadi manusia dalam kondisi no hope dan manusia dalam kondisi seperti menunggu mati saja. Jadi narasi ini bertujuan mengingatkan bahwa kita melalui pembacaan ini dibawa untuk lihat sekali lagi. Kita bukanlah penguasa hidup kita sendiri. Boro-boro menguasai dunia. Hidup kita di tengah-tengah kondisi kayak gitu mau bikin apapun tak berdaya. Bahkan sampai tidak makan berhari-hari dalam kondisi hopeless memang. Justru di sini kita boleh melihat di tengah dunia yang seperti itu kita hidup. Sama narasi yang diundang untuk kita lihat. Kita juga hidup di tengah-tengah dunia yang seperti itu pada saat ini. Tetapi melalui narasi yang demikian firman Tuhan mau bicara bahwa Allah tetap memimpin umatnya. Tangan Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Maka melalui perjalanan Paulus menuju Roma, kita diajak untuk belajar melihat perjalanan gereja di tengah dunia yang kacau. Gereja dalam artian apa? Kita, saudara. Paulus sebagai gambarannya, kita sebagai hari ini sebagai gereja yang dipanggil juga bersama-sama berjalan di tengah-tengah dunia yang begitu chaos. Tetapi janji yang sama yang Tuhan mau berikan kepada kita, bahwa gereja berjalan melewati badai di dalam sepanjang sejarah. Ada penganiayaan, ada penderitaan, ada ketidakpastian, ancaman, bahkan resiko kematian. Akan tetapi di balik semua perjalanan itu 2000 tahun perjalanan gereja sampai hari ini di tempat ini, pada kita hari ini, meskipun di tengah-tengah segala badai itu, kita melihat tidak ada satu badai pun yang bisa menghentikan misi kerajaan Allah. Sampai sekarang kerajaan Allah terus berjalan, bergerak, maju ke depan, menggenapi apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Maka mari kita lihat kisahnya. Paulus sekarang sedang melangkah pergi ke Roma. Tetapi di dalam kondisi yang sangat ironis. Dia adalah seorang rasul Kristus. Bahkan dikatakan dia menjadi yang paling pintar, yang terbesar, pembawa kabar Injil. Begitu banyak kota demi kota yang diubahkan oleh karena penginjilan Paulus. Bahkan kota Efesus dengan segala penyembahan dewa Artemis terbesar takluk kepada Injil lewat Paulus. Maka dia seorang pelayan Tuhan yang begitu besar. Tetapi sekarang dia pergi ke Roma bukan sebagai tamu kehormatan, bukan sebagai pengkhotbah besar yang sedang dihormati dan diundang datang, melainkan sekarang dia harus pergi ke sana sebagai seorang tahanan. Tahanan, saudara, tahanan. Namun justru di balik kondisi yang sama sekali tidak ada hope seperti ini. Dalam kondisi yang tidak masuk akal seperti ini, kita melihat suatu hal kisah terbalik. Bahwa Lukas sedang menunjukkan suatu hal yang penting melalui kisah ini. Walaupun Paulus tampaknya dalam kondisi hancur, dalam kondisi tidak berdaya, dalam kondisi tidak bisa mengabarkan Injil, justru dengan cara-cara yang sama sekali tidak masuk akal ini, sebenarnya Allah sedang menggenapi rencananya. Lewat Paulus, Injil harus dinyatakan sampai ke telinga kaisar. Sebab Tuhan sudah pernah berkata bahwa Paulus harus bersaksi di Roma. But how? Bagaimana caranya? Dan sekarang perjalanan itu sedang menuju penggenapan bahwa janji Allah itu, misi kerajaan Allah itu tidak mungkin dapat dihentikan oleh apapun. Meski memang bukan dengan jalan yang mulus, bukan dengan kondisi yang nyaman, melainkan lewat badai, saudara, lewat badai. Maka para penafsir menjelaskan bahwa narasi pelayaran ini di dalam kisah 27 ini bukan sekedar sebuah catatan sejarah, tetapi kita diajar membaca dan diundang untuk melihat bahwa ini adalah prinsip dan pola besar perjalanan Injil, perjalanan rasuli yang menunjukkan bagaimana Allah kita itu memimpin misinya. Bagaimana Allah kita itu senantiasa menggenapi janjinya. Bahkan lewat hal yang paling tidak masuk akal. Lewat ancaman, lewat penderitaan, lewat segala halangan yang diusahakan oleh dunia. Kerajaan Allah, janji Allah tetap digenapi lewat kita. Maka Lukas dengan sengaja memberikan detail di dalam pelayaran ini. Kenapa ya? Ada saat-saat di mana ringkas, tapi ada saat-saat di mana terlalu detail. Nama-nama kotanya itu ditulis dengan detail dari urutannya. Mulai dari mereka berjalan,
dari kota Adramitium, lalu akhirnya mereka cari kapal besar di Sidon, dari Sidon ke Siprus, Kilikia, Pamfilia, Mira di Likia, Knidus, Tanjung Salmone, terus sampai akhirnya mereka di Malta. Nah, di situlah musim dingin mulai masuk. Jadi transisi pergantian musim, angin itu tidak kondusif. Tetapi kalau sampai musim dingin mereka tidak bisa berlayar, kadang salju atau es, yaitu kan kapalnya bukan kapal mesin kan ya, hanya berharap dengan angin. Maka ini menjadi tantangan, tetap pergi atau tidak. Maka ini yang menjadi pergumulannya. Poinnya adalah Lukas begitu detail menuliskan nama-nama ini, nama-nama kota ini. Mau menunjukkan apa? Poinnya apa dengan hal ini? Justru ini mau menunjukkan, ini bukan dongeng saudara, ini bukan dongeng. Karena ketika di-trace kota-kota itu dan urutannya, itu begitu detail dan rapi, dan memang itulah jalur pelayaran pada zaman itu. Ini menunjukkan bahwa ini adalah sejarah yang nyata. Kisah para rasul bukan tentang dongeng rohani, permainan emosi. Ini sungguh terjadi, justru mau menunjukkan inilah dinamika pimpinan Allah menggenapi rencananya. Maka ini menunjukkan sebuah realitas sejarah yang tak terbantahkan. Sekaligus bukan hanya sebagai sebuah fakta sejarah, tetapi sebuah gambaran tentang ketegangan rohani dari sebuah perjalanan misi seseorang yang mengikut dan menggenapi kehendak Allah. Hal ini penting. Hal ini penting untuk kita juga mengerti bagaimana kita dipimpin dan dipakai oleh Tuhan. Karena kekristenan bukan di dalam gambaran iman yang hidup di tengah-tengah dunia khayalan. Bukan tentang sebuah gambaran pemuasan emosi, bukan itu iman kita, tapi satu faktual berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Maka Alkitab tidak menutup-nutupi kerasnya kehidupan orang berjalan di dalam Tuhan. Dengan resiko itu tinggal ada dua pilihan, tetap kita mau mengikuti karena ada janji Tuhan, atau mundur karena terlalu susah. Alkitab tidak memberikan janji manis, saudara-saudara sekalian. Alkitab tidak berkata, kalau kamu ikut Tuhan, semua pasti mudah, semua lancar. No, sebaliknya Alkitab menunjukkan orang percaya, engkau dan saya, kita juga dipanggil untuk masuk di dalam badai. Waduh, tidak enak iman Kristen. Tapi inilah panggilan kita. Setiap kita dipanggil, setiap kita ditebus, setiap kita dikuduskan dan dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah adalah orang-orang yang dipanggil untuk masuk ke dalam badai. Tetapi bedanya apa? Orang di luar tidak ada sebenarnya yang tidak memiliki badai. Tapi apa bedanya dengan kita? Bedanya adalah Tuhan hadir di dalam badai itu. Wah, ini pengharapan kita. Maka sekarang kita mau melihat 3 poin saja, tetapi menjadi satu gambaran yang begitu indah yang Tuhan mau menjadi dasar iman kita di tengah segala pergumulan kita. Yang dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 27 secara ekspositori dari ayat 1 sampai 26. Apa 3 hal yang kita lihat dari ayat yang dituliskan oleh Lukas? Pertama, bahwa dari realitas ini yang telah kita baca, kita boleh melihat gereja, Bapak Ibu jemaat sekalian, perhatikanlah bahwa sebenarnya Alkitab sedang menelanjangi sesuatu realita, bukan realita, sebuah imajinasi yang tidak masuk akal, bahwa manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar memegang kendali dalam hidupnya. Sekali lagi, tesis yang tadi kita lihat di atas, sekarang kita lihat di dalam narasinya dari ayat 1 sampai 20. Manusia tidak pernah benar-benar memegang kendali. Sangka kita mampu melakukan ini dan itu. Kita bisa mempersiapkan segala sesuatu. Ya tentu kita tetap harus melakukan perencanaan. Tetapi ketahuilah bukan karena perencanaan kita maka kita menjadi established dan aman. Karena tidak ada satupun dari manusia yang pernah benar-benar bisa memegang kendali secara total. Mari kita lihat di dalam perjalanan ini, dimulai dari satu pelayaran biasa sebagaimana pelayaran-pelayaran pada umumnya. Tetapi memang Lukas sudah mencatat dari ayat 4 bahwa sudah memberi sinyal, memberi tanda bahaya. Ada angin sakal. Kondisi peralihan cuaca, maka itu menjadi suatu angin yang tidak berarah. Artinya perjalanan ini memang akan sulit. Tetapi kenapa mereka tetap berlayar? Jangan salah juga, kita tetap sadar bahwa ini adalah nakoda orang-orang profesional yang memang hidupnya puluhan tahun di laut. Maka semuanya masih tampak terkendali.
Orang-orang di kapal masih merasa kami tahu kok harus melakukan apa. Ya bagaimana caranya, jalurnya bagaimana. Kalau pertemuan arus angin air panas dan air dingin, maka flow-nya bagaimana, angin bagaimana, bintang bagaimana. Sehingga mereka menguasai semuanya itu. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Dan bukankah ini menjadi sebuah realita yang juga sama dengan kehidupan kita, saudara sekalian. Bahwa kita punya segudang pengalaman, kita punya segudang cara pikir yang kita bisa andalkan waktu kita melangkah. Mirip kan ya? Sama. Kita merasa kita masih bisa mengatur suasana dan kondisi dalam kehidupan kita. Masih bisa mengendalikan segala hal, walaupun ya tentu tetap kita tidak menampik ada masalah. Tapi masih di dalam kontrol saya lah. Masih bisa saya atasi kok masalah-masalah ini. Selama semuanya tampak normal, tidak ada tiba-tiba badai atau gempa bumi, ya masih bisa lah masalah-masalah itu saya tangani, masih kuat kok saya untuk hadapi. Ini kan prinsipnya. Normal kan ya, realitas semua orang menghadapi cara pikir yang sama. Tetapi dalam hal ini kita melihat Paulus memberikan peringatan. Apa yang dikatakan di dalam ayat 9 sampai 12? Kalau bisa jangan pergi, jangan. Tapi mereka tidak dengar. Paulus berkata, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita penuh dengan kesukaran dan akan mengalami kerugian besar. Karena itu bukan hanya membawa napi, tapi barang-barang jualan mereka. So ini bisnis besar. Tetapi bukan hanya itu, bahkan ini akan menjadi kerugian besar bagi nyawa kita. Sudah didengar, sudah dikasih peringatan. Tetapi apa yang jadi respon mereka? Di dalam ayat 11. Sang perwira itu yang baik kepada Paulus lebih percaya kepada jurumudi dan pemilik kapal ketimbang perkataan Paulus. Secara logika ini wajar, ini wajar. Why? Karena ya ngapain pula dia harus dengar seorang tahanan. Dan bukannya seorang tahanan, oke lah Paulus baik dia tahu, tapi lu tahanan, lu tidak boleh ambil keputusan, lu cuman kita numpang kapal ini untuk lu dibawa ke Roma. Dan apalagi yang paling luar biasanya adalah kamu bukan pelaut. Apa cara pikir kamu, dari mana melihatnya? Dibanding dengan pelaut profesional ini, para pedagang yang sudah tahu resikonya besar ini, mereka sudah tahulah hitung-hitungannya. Maka wajar mereka kepala pengawal ini memilih untuk mendengar para pelaut. Jadi masalahnya ini bukan karena mereka bodoh, bukan. Mereka berpengalaman, mereka ahli, saudara-saudara, mereka ahli. Tetapi Lukas sedang menunjukkan bahwa ternyata pengalaman manusia itu terlalu terbatas. Sekali lagi, kita tidak pernah menampik pengalaman kita, tapi karena pengalaman kita tidak lagi aware dengan dinamika dan tidak lagi bergumul dengan sebuah realita, mengandalkan apa yang lama, semua akan hancur. Di dalam segala hal, di dalam pekerjaanmu, termasuk saya sebagai seorang pengkhotbah, ada momen saya berkhotbah sepertinya wah begitu besar dan jemaat terberkati. Bisa kok, minggu depan sudah tidak lagi berjaga-jaga, mati saudara, mati. Semua kita punya pergumulan yang sama dengan realitas seperti ini. Maka Lukas menunjukkan sekali lagi untuk menyadarkan kita, manusia ketika mengandalkan pengalamannya itu terlalu kecil, terlalu terbatas karena di depan ada begitu banyak dinamika. Maka seringkali kita terlalu percaya dan mengandalkan segala hal apa yang sudah kita punya, kepintaran kita, skill kita, strategi-strategi kita dari pengalaman yang sudah kita lakukan, kemampuan diri kita, kalkulasi diri kita sendiri yang kita hitung proyeksinya dan segala macamnya. Dan ketika kita menjalaninya, baru kita sadar keterbatasan kita terlalu besar, terlalu banyak untuk mampu, untuk siap menghadapi badai itu. Tidak mungkin. Kita manusia modern, kalau kita bandingkan dengan mereka, ya iyalah wajar, mereka tidak punya teknologi. Kita punya teknologi, kalau kita dalam kondisi itu bisa lah, pasti bisa. Kita punya teknologi yang canggih yang kita dapat andalkan. Tetapi faktanya tetap sama kok. Seberapa hebatnya navigasi, seberapa hebatnya cara manusia tidak perlu lagi hitung lihat dari bintang dan segala macam. Ada kompas, ada perakiraan cuaca dan segala macam. Tetap saja begitu banyak kapal, bahkan kapal-kapal pesiar yang hancur dalamnya karena diombang-ambingkan oleh badai. Maka sampai saat ini
dari 2000 tahun yang lalu, dari kisah Adam dan Hawa sampai sekarang bahkan, tetap saja hati manusia sama rapuhnya. Nah, ini sebuah realitas yang harus kita terima sekarang. Memang kita tidak berkuasa. Maka kita bisa merencanakan, tentu kita bisa mengandalkan banyak hal, iya. Tetapi sekali lagi, kita sadar bahwa banyak hal di luar kemampuan kita untuk kita bisa kontrol. Paling tidak, umur bisa kita kuasai? No. Kita berusaha menjaga kesehatan kita, tapi umur kita, siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa usahakan? Kesehatan kita tidak bisa kuasai. Bahkan suddenly tiba-tiba ada orang yang kolaps, baru saja periksa, medical check up dan segala macam, besok kolaps. Ada orang yang guyon-guyonan katanya ya, ada orang yang sakit segala macam, dia pergi sampai kepada perobatan ini dan itu, tetapi waktu di jalan ketabrak mati, begitu ya. Bukan karena sakitnya dia jadi mati. Terlalu banyak hal yang kita tidak bisa kuasai. Apalagi tentang hari esok. Nggak usah hari esok, 1 jam lagi kita tidak bisa kuasai. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa kuasai. Lalu apalagi ketika badai datang, apa yang bisa kita lakukan? Somehow kita hancur. Maka dari ayat 13 menarik sekali saudara-saudara sekalian, realitasnya apa yang dikatakan. Ayat 13 makin mengkonfirmasi keputusan mereka itu benar. Cara pandang Paulus salah. Karena apa yang dikatakan di situ? Angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Oh sudah dong, konfirmasi dong. Jadi tidak ada alasan untuk dengar Paulus. Lihat, dari awal semuanya tampak baik-baik saja. Nah, apa yang mau digambarkan? Somehow di dalam perjalanan kehidupan kita banyak yang beres kan ya, sehingga tidak ada alasan untuk mundur. Kita bukan menjadi orang-orang yang diajar prejudis hari ini, tapi sekali lagi kita belajar untuk bergumul di dalam setiap keberadaan. Tetapi mereka berdasarkan pengalaman, skill, angin sepoi-sepoi, ini konfirmasi, jalan. Dan seringkali ternyata keputusan salah, keputusan yang bermasalah dimulai dari keadaan yang sepertinya baik-baik saja. Banyak orang justru bisa bijak ambil keputusan ketika ada badai, dia pikirkan segala aspek. Tapi ketika santai, di situ orang salah. Kembali, Alkitab sudah banyak ceritakan tentang hal yang seperti ini kan ya. Pada saat kapan Daud jatuh? Santai. Pada saat kapan Simson jatuh? Merasa kuat, santai. Sama saudara-saudara sekalian, di tengah segala realita, angin sepoi-sepoi dalam hidupmu, maka di situ banyak sekali keputusan yang menjadi lalai dan hancur. Maka kita berpikir, lihat semuanya lancar, ayo jalan. Tetapi ayat 14 berkata, turunlah dari pulau itu angin taufan, dan tiba-tiba, suddenly, semua keadaan harus berubah. Perhatikan progres kehancurannya, perjalanan yang dicatat oleh Lukas. Mulai dari kapal itu terseret, mereka tidak berdaya karena nggak ada mesin, mereka cuma mengandalkan layar. Lalu apa yang terjadi? Angin sakal itu putar-putar, mereka tidak bisa bergerak. Mereka kehilangan kendali, nakoda tidak bisa gerakin, nggak ada artinya. Akhirnya demi mereka ringan dan tidak limbung, muatan harus dibuang. Tidak cukup sampai di situ, perlengkapan kapal harus dibuang. Mulai dari muatan berarti seluruh dagangan mereka yang akan mereka bawa, barang-barang mewah itu buang ke laut, buang. Perlengkapan juga dibuang supaya mereka tidak terbalik. Lalu apa yang dicatat? Matahari dan bintang tidak terlihat selama beberapa hari sampai mereka tidak bisa makan. Saudara, bagi pelaut pada zaman itu ini kalimat penting. Mereka tidak bisa lihat lagi matahari, mereka tidak bisa lagi lihat bintang. Berarti apa? Tidak ada navigasi. Karena bagi mereka melangkah kemana itu, utara, selatan, timur, barat, arah pulau mana, itu semua dari bintang, dari matahari. Tidak terlihat. Jadi mau kemana? Akhirnya mereka biarkan layar untuk terus dorong supaya mereka tidak di situ. Tapi somehow mereka berhenti karena mereka takut kalau kapal itu terus menuju kepada karang, mereka akan hancur. Jadi ini yang menjadi masalahnya. Lalu ayat 20 menjadi klimaks. Apa yang terjadi setelah semua dilakukan? No hope. Hilanglah akhirnya segala harapan kami
untuk dapat menyelamatkan diri. Bukan lagi sekedar untuk bawa barang, udah nggak ada lagi. Untuk menyelamatkan diri pun sudah nggak ada. Sudah nggak makan, sudah terkatung-katung, tinggal tunggu mati. Inilah titik ketika manusia akhirnya sadar dirinya tidak berdaya. Somehow realitas yang sama kan dalam kehidupan kita. Ketika sampai di titik nadir baru manusia kapok, nggak tahu lagi mau ngapain. Saudara, ini yang kita lihat. Selama semuanya aman, manusia cenderung bersandar pada dirinya, pada kemampuannya. Tetapi badai membongkar ilusi kontrol manusia yang fana ini, satu gambaran yang sebenarnya kosong. Dan sekarang Tuhan mengizinkan badai juga terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya untuk menghancurkan kita, bukan untuk sekedar menghancurkan kita, untuk mematikan kita, tetapi yang Tuhan lakukan adalah melalui setiap pergumulan dan badai, somehow Tuhan menghancurkan kesombongan kita. Ini yang Tuhan mau kita belajar. Karena seringkali selama kita rasa kita kuat, kita sulit untuk sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Datang sih, tapi kayak formalitas, ya itu rutinitas saja. Tapi tidak ada satu kesadaran bergumul untuk ngerti apa yang menjadi kehendak Allah. Maka ketika kita melihat cerita ini lebih jauh, saudara sekalian, kita melihat ini bukan sekedar catatan tentang pergumulan kita, tapi Paulus membawa kita, Lukas membawa kita melalui kisahnya Paulus perjalanan ke Roma ini di dalam dua pola teologis. Sedikit belajar tentang hal ini ya, singkat saja. Pertama, sebenarnya kisah ini membawa kita kepada pola Exodus, New Exodus. Dulu orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian di dalam badai. Sebagaimana Allah dahulu membawa umatnya lewat laut itu, seberangi, dan kekacauan menuju penggenapan rencananya itu di tengah-tengah segala badai, peperangan dan segala macam, kering, susah, makan dan segala macamnya. Tetapi Allah menyertai. Maka narasi yang sama, sekarang Allah juga sedang memimpin rasulnya melewati badai di dalam perjalanan Exodus menuju ke Roma. Artinya konsep yang sama dari perjanjian lama di dalam terang perjanjian baru. Misi Allah tetap berjalan dan tak mungkin bisa dihentikan di tengah dunia yang bergejolak. Ini jaminan. Maka saudara sekalian, ini sangat penting karena kadang kita sebagai gereja mulai berpikir kalau dunia makin sulit, kalau tekanan makin besar, kalau keadaan makin kacau, di situ kita mulai ragu, pekerjaan Tuhan berhasil enggak ya? Tetapi kisah para rasul 27 justru menunjukkan sebaliknya. Badai apapun di dalam hidup kita sebagai gereja tidak akan pernah menghentikan Injil, tidak akan pernah bisa menghentikan ketetapan Allah. Kerajaan Allah tetap akan bergerak maju. Maka Paulus memang tampak sebagai tahanan, sebagai orang yang tidak berdaya, tetapi sebenarnya firman Allah sedang berjalan menuju ke Roma lewat realitas yang tidak masuk akal ini. Dan bukankah ini juga yang terjadi di sepanjang perjalanan sejarah gereja? Di tengah segala aniaya, di tengah-tengah segala penderitaan, kapan Injil dibendung? Tidak ada. Penganiayaan datang, kerajaan dunia naik turun, somehow yang besar datang menghancurkan gereja, krisis terjadi. Tetapi sampai sekarang kita lihat 2000 tahun sudah Injil tetap berjalan. Pola kedua, apa yang mau dituliskan dalam hal ini, kita melihat tidak hanya melihat kepada perjanjian lama, ini pola New Exodus, tapi seorang teolog besar dari Reform, James Boyce, menekankan bahwa ini adalah perjalanan mengikuti pola penderitaan Kristus itu sendiri. Apa yang kita lihat dalam perjalanan Paulus? Paulus juga berjalan di dalam jalan salib. Saudara, sekali lagi ini kalimat yang tidak enak, tapi inilah panggilan kita. Perjalanan jalan salib. Dia taat kepada Tuhan, tetapi di dalam ketaatannya, di dalam penyertaan Tuhan, justru dia harus mengalami penolakan seperti Kristus, penjara, penderitaan, badai, dan ancaman maut. Ini juga penting buat kita untuk kita sadari panggilan kita sebagai gereja pada zaman ini. Karena banyak orang Kristen sekarang diam-diam mempunyai pandangan, kalau saya dekat Tuhan, hidup harusnya lancar. Sekali lagi saudara, motif prosperity gospel itu somehow terus ada dalam pikiran kita. Tetapi kisah para rasul sekali lagi membongkar dan mengajarkan kita, Paulus adalah orang yang sangat taat di dalam segala kesalehannya, tetapi dia tetap harus lewat badai.
Saudara perhatikan konsep ini. Jangan berpikir karena kesetiaanmu maka engkau harus mulus. Enggak, bukan itu motif Injil. Maka di sini kita boleh belajar melihat iman Kristen bukan janji hidup bebas dari masalah. Bukan. Iman Kristen justru berkata, Tuhan tetap setia di tengah masalah. Iman Kristen bukan janji jalan mulus tanpa badai. Iman Kristen berbicara tentang kesetiaan Tuhan memegangmu di tengah-tengah segala badai dan Dia tidak pernah lepaskan. Maka yang kedua, apa yang menjadi pembelajaran buat kita dari ayat 21 sampai 26? Bahwa Allah berfirman di tengah segala kekacauan. Ini pengharapan. Ilusi manusia pegang kontrol, bahwa faktanya kita tidak bisa. Lalu apa harapannya? Maka sekarang kita melihat bahwa Allah yang memegang. Dengan cara apa? Allah berfirman di tengah kekacauan. Selama manusia masih merasa mampu, maka tidak ada pengharapan di situ. Sepertinya akan enak, tapi akan menuju kepada lubang. Maka dalam realitas ini, ketika semua merasa baik-baik saja, kepala pengawal rasa aman, nakoda rasa aman, para pedagang rasa aman, maka apa yang dilakukan Paulus? Diam, sudah kasih peringatan, enggak ribut, enggak cerewet, enggak ngedumel, dia sudah kasih, sudah. Dia tetap taat kepada pimpinan Tuhan karena memang dia harus ke Roma dan dia hanya sebagai seorang tahanan, enggak bisa ngambek. Enggak mau aku pilih kapal lain, no. Dia kasih peringatan dan dia tetap ikut, tetapi dia diam, dia enggak ngedumel. Tetapi setelah semua pegangan mereka runtuh, semua hal yang mereka harapkan dan pikirkan hancur semua, hilang, baru di situ Paulus berdiri. Dan ketika dia berdiri, kasih nasihat, kasih syukur, kapok lu kan gak mau dengar? Enggak, memang dia bilang, seandainya kamu dengar, tapi untuk membawa mereka kepada berita pengharapan, baru disitulah firman Tuhan diberikan. Dan seringkali, saudara-saudara sekalian, memang ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai gereja. Kadangkala ada saat-saat di mana sebenarnya peringatan itu ada, tapi kita tidak mau dengar karena pikir baik kok, beres kok, tanpa mau lagi memiliki hati bergumul. Akhirnya Tuhan biarkan, Tuhan izinkan, maka sampai kekuatan kita habis, seolah-olah Tuhan diam. Karena memang kalau Tuhan bicara, kita ngeyel kok. Siapa dari kita yang tidak mau dengar Tuhan? Kita mau dengar Tuhan, if itu sesuai dengan agenda kita. Maka somehow Tuhan biarkan terjadi sampai agenda itu hancur dulu. Sampai kita benar-benar apa yang Tuhan mau baru kita turuti. Saudara, gambaran yang sama yang kita sudah dengar berulang-ulang dari khotbah Pak Tong. Tentang Musa, 40 tahun merasa something. Akhirnya Tuhan biarkan dulu dia 40 tahun sekolah kehidupan. Apa yang harus dialami Musa di Midian itu? Hanya sekolah kerendahan hati. Saudara, sekolah untuk menjadi orang jenius dia cuma perlu beberapa tahun. Dia sudah penuh dengan skill, dengan segala sistem kerajaan Mesir itu. Tetapi untuk menjadi rendah hati 40 tahun, saudara, 40 tahun. Nah, ini pembelajarannya. Tak kala Tuhan mengizinkan, kekuatan kita itu harus habis. Rasa percaya diri kita itu harus runtuh. Kontrol yang di tangan kita itu harus dihancurkan. Supaya akhirnya kita bisa dengan rendah hati mendengar dia, dengar dia. Saudara, kapan terakhir engkau mau benar-benar dengar Tuhan? Saudara akan bilang, aku terus doa Pak, tapi aku tidak dengar. Persoalannya bukan saudara tidak dengar, karena harga dirimu terlalu tinggi untuk memaksa Tuhan menyatakan apa yang kau mau, bukan menginginkan apa yang Tuhan mau. Karena seringkali akhirnya suara Tuhan itu kalah, tanda petik, karena keras bisingnya suara kesombongan hati kita lebih besar di telinga kita. Maka dalam kisah ini Paulus menjadi pusat ketenangan dan pengharapan di tengah-tengah kepanikan mereka. Setelah seluruh kontrolnya hancur, baru Tuhan menyatakan maksudnya lewat Paulus. Perhatikan ironi besar di sini saudara sekalian. Siapa yang paling tenang di dalam kondisi kapal yang sangat kondisi mengerikan itu? Bukan nakoda, yang justru dia yang penentu segala sesuatu. Bukan para pelaut profesional itu, bukan perwira Romawi itu, tetapi seorang tahanan yang paling confidence dan tenang di situ. Mengapa? Apakah karena dia punya skill lebih baik dari para pelaut itu? No, tetapi Alkitab mengatakan karena Paulus memegang firman Allah. Saudara, ini bukan kalimat klise. Apa yang menjadi ketenanganmu?
Apa yang menjadi kekuatanmu? Apa yang menjadi pengharapanmu? Di tengah seluruh keberadaan yang tidak ada jalan, gak ada keputusan yang bisa kau ambil benar-benar firm, itu jawaban. Apa yang menjadikan ketenanganmu? Firman Tuhan bilang, apakah engkau memegang firman Tuhan? Maka ayat 23 sampai 24, malam tadi seorang malaikat dari Allah, dia sampaikan untuk memberikan keteguhan kepada mereka, datang kepadaku berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Means tidak mungkin dia mati karena dia sampai ke Roma, berarti kita akan selamat. Perhatikan saudara sekalian, di balik seluruh badai apa yang Tuhan katakan, Roma tetap menjadi tujuan. Mengapa? Karena itu janji Tuhan. Maka badai apapun tidak akan dapat membatalkan firman Tuhan, janji Tuhan. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, di sini kita belajar dan melihat orang yang berpegang kepada firman. Setiap kita yang berpegang kepada firman, ini janji Tuhan bahwa akan tetap memiliki ketenangan, ketetapan hati ketika dunia sekeliling kita terlalu chaos. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita punya hikmat terlalu hebat, tetapi semata-mata karena kita tahu Allah kita itu yang memegang kendali dan Allah kita itu yang punya rencana dan kedaulatan. Lalu apa yang menjadi respon Paulus? Ayat 25 dikatakan, yang menjadi pusat dari pasal 27 ini, kuncinya di dalam ayat 25. Sebab itu, apa yang dikatakan Paulus kepada mereka? Tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Perhatikan saudara-saudara, apa yang dikatakan Paulus menjadi dasar pengharapan. Paulus tidak berkata, saya percaya badai akan cepat berhenti. No, dia nggak memberikan pengharapan palsu. Saya percaya kapal ini pasti kuat. No, dia tahu kapal itu akan karam. Tetapi apa yang dikatakannya? Saya percaya kepada Allah. Saya percaya kepada Allah. Inilah iman yang sejati itu. Bukan optimisme kosong, bukan satu janji tentang jalan yang mulus, bukan sekedar berpikir positif. Nah, dunia kan kayak gini kan ya. Think positif, jangan pikir yang negatif-negatif, maka kamu akan rusak. Think positif. No. Alkitab mengajak kita bukan berpikir negatif, tapi Alkitab juga bukan mengundang kita berpikir positif. Alkitab undang kita berpikir objektif, memikirkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Maka iman Kristen berakar pada siapa Allah, bukan tentang apa yang Tuhan berikan, tentang apa yang Tuhan nyatakan, tentang firman-Nya, tentang janjinya. Maka demikian bagi kita saat ini, saudara-saudara sekalian, banyak di antara kita sebagai gereja, sebagai jemaat sedang mengalami pergumulan kita masing-masing, kecemasan kita masing-masing. Di antara kita ada orang-orang yang bergumul tentang keluarga, ada orang yang berkonflik tentang diri, tentang hari depan, tentang kesehatan, dan segala macam badai yang terlalu banyak kita hadapi. Semua itu berkecamuk dalam pikiran kita, somehow bikin kita tidak bisa tidur. Tidak ada yang mau, tapi tidak tahu caranya. Kusut, mau gimana, mau apa, nggak tahu. Dan seringkali yang paling melelahkan bukan permasalahannya itu, bukan penderitaannya itu sendiri, melainkan rasa ketidakpastian yang terus berkecamuk itu. Ini mau kemana? Ini mau bagaimana? Nah, ini yang terus membuat kita penat, nggak gerak tapi begitu melelahkan. Maka ada satu kerinduan, kita ingin tahu, mau kemana ini? Apa yang akan terjadi? Bagaimana masa depan saya? Apakah akan semuanya akan menjadi baik-baik saja dari masalah ini? Apakah ini bisa keluar? Ini apakah bisa menjadi terjawab dan segala macamnya? Kita terus berharap. Tetapi kisah pasal 27 mengajarkan, damai yang sejati tidak lahir karena kepastian dari seluruh jawaban itu diberikan. Bukan. Damai yang sejati tidak lahir karena kita mengerti semua keadaan. Bukan. Tetapi damai yang sejati lahir karena kita mengenal Allah yang memegang segala kendali. Kenali Allahmu, maka engkau kenal dan tahu apa rencananya atas hidupmu. Maka engkau tahu apa yang disiapkannya di hari depanmu. Ini firman Tuhan. Maka gambaran seperti seorang anak kecil, saudara sekalian, ketika di dalam sebuah pesawat dalam perjalanan yang jauh, tiba-tiba pesawat itu tiba-tiba saja mengalami turbulensi. Di dalam ketakutan, goncang begitu besar. Maka anak itu mulai dalam ketakutannya teriak, "Papa,
pesawat ini akan bagaimana? Pesawat ini akan jatuh enggak? Anak-anak udah takut ngomong, teriak lagi. Bikin yang duduk sebelahnya, aduh anak kurang ajar gitu ya. Jangan ngomong-ngomong negatif gitu ya. Takut. Apa yang jadi respon papanya? Respon rasional, maka papa itu akan bilang, "Nak, gini, papa akan jelaskan tentang teknologi penerbangan. Kalaupun satu mesinnya mati," yang sebelah makin takut lagi, kurang ajar ini papa gitu ya. No, itu tidak akan menjadi jawaban yang akan menenangkan hati anak itu. Tetapi seorang tua yang bijak, dia akan memegang tangan anaknya dan berkata, "Papa di sini. Papa di sini." Dan anak itu mulai tenang. Pertanyaannya, apakah turbulensinya sudah hilang? No, masih ada di situ. Tetapi karena ada pegangan, ada naungan, maka di situ dia mendapatkan damai. Masalahnya selesai? Belum. Maka ini prinsipnya saudara-saudara sekalian. Seringkali Tuhan tidak langsung menghilangkan badai dalam hidupmu. Bahkan pertanyaan why itu belum terjawab. Tapi ketahuilah apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang diberikannya kepadamu. Bukan tentang jawaban, bukan tentang solusi, bukan tentang seluruh berkat. Ya, itu akan ada. Ujung dari badai itu akan selesai. Tetapi yang menjadi pengharapanmu bukan di situ. Tetapi apa yang menjadi janjinya? Bahwa janjinya dia hadir dan memegangmu. Yohanes 10 itu. Tangannya memegang kita selama-lamanya dan tidak pernah melepaskan kita. Inilah yang kita perlukan sebenarnya. Kesadaran kehadiran Tuhan yang menaungimu. Maka yang terakhir, ketiga, penutup. Apa yang menjadi jaminan bagi kita di tengah air mata dan badai kita? Alkitab bilang, Kristus jaminan bagimu. Kristus jaminan bagimu. Inilah inti besar dari seluruh bagian yang kita renungkan pada pagi hari ini. Bahwa Allah tidak langsung menghentikan badai, air matamu, kesusahanmu. Kok enggak selesai Tuhan, gini-gini terus. Mau sampai berapa lama? Aku capek. Sudahlah, berakhir saja ini. Di dalam rumah tangga, cerai saja. Di dalam bisnis, give up saja. Atau di dalam segala keputusan, kompromi saja. Dan segala macam. Terlalu besar. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara sekalian, ayat pasal 27 ini bilang, kapal itu akan karam. Wah, cilaka dong. Mereka tetap harus berenang ke darat. Ingat, ini transisi musim dingin. Betapa beratnya, tidak mati di tengah-tengah air itu. Tetapi firman Tuhan tidak pernah gagal. Seringkali yang paling kita inginkan, udahlah Tuhan, kalau memang Tuhan baik, hilangkan saja badainya. Ini kan pertanyaan dunia. Kalau Tuhanmu baik, kenapa ada orang sakit? Kenapa ada kemiskinan? Kenapa ada perang? Nah, inilah kebodohan manusia di dalam meragukan Tuhan tapi tidak mempertanyakan realitas keberdosaan dan kedegilannya. Tetapi di sini kita boleh melihat bahwa kadang Tuhan menjawab, "Aku tidak meninggalkanmu di dalam badai, bukan karena aku tidak peduli, tetapi melalui setiap hal itu aku sedang menata dan membentukmu." Sesungguhnya ini jauh lebih penting dan ini jauh lebih berharga buat kita. Sebab kadang Tuhan lebih peduli untuk membentuk iman kita daripada menciptakan kenyamanan bagi kita. Saya kutip kembali kalimat dari almarhum pendeta Rudi Pranoto. Dua kalimat pertama tidak enak sama sekali. Saudara, somehow Tuhan tidak terlalu peduli dengan masalah-masalahmu. Tuhan macam apa ini? Kok dia tidak peduli dengan masalah-masalah kita? Tetapi kalimat kedua, tetapi Tuhan begitu concern untuk membentukmu lewat masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Maka kalau kita tidak belajar untuk lihat ininya, kita tidak mau tahu apa yang Tuhan sedang inginkan, kita tidak benar-benar pikirkan apa yang menjadi pembentukan Tuhan, kita cuma ngotot supaya apa yang kita harapkan ini selesai. Yang gak jadi, karena proses pertumbuhannya kita tidak mau. Ya walaupun Tuhan bisa kasih jawaban dari seluruh masalah kita, tetapi ketika akhirnya kita tidak belajar, ketika masalah itu muncul, kita tetap menjadi orang yang akan bersungut-sungut dan tidak bertumbuh. Sesungguhnya sekali lagi saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa kenyamanan tidak selalu menjadi jawaban. Sebab somehow, bahkan terlalu sering, kenyamanan tidak mendewasakan. Ini masalahnya. Tetapi badai seringkali membuka mata kita. Saya bukan sedang menyepelekan masalah kita. Setiap kita punya pergumulan yang terlalu berat, yang somehow tidak mungkin kita ungkapkan kepada orang lain. Pergumulan kita terlalu besar, badai kita terlalu kuat. Tetapi seringkali ingatlah
bahwa Tuhan mengizinkan hal ini karena di dalam badai itu doa justru menjadi lebih sungguh, kita bertumbuh. Firman menjadi lebih berharga dan kita peka. Kasih karunia menjadi lebih nyata untuk kita mengerti bagaimana Tuhan memimpin. Maka di situ kita belajar bersandar penuh kepada Tuhan dengan cara yang benar. Maka banyak orang percaya justru bersaksi. Ketika kita mendengar kesaksian-kesaksian orang percaya, mereka paling dekat dengan Tuhan, mereka justru paling mengerti kehendak Tuhan ketika mereka harus melewati badai dalam hidup mereka. Nah, ini undangannya. Bukan berarti jangan dibalik ya, kalau gitu mulai sekarang aku pulang gereja cari-cari masalah supaya aku peka kehendak Tuhan. No, itu orang bodoh. Tetapi kita tahu ketika Tuhan mengizinkan, maka ada didikan Tuhan di situ. Kita nggak berhenti di situ, saudara sekalian. Justru undangan terbesar dari Kisah Rasul 27 bukan hanya sebagai pengalaman pribadi Paulus. Ini adalah gambaran gereja. Ini undangan buat kita. Gereja sedang berlayar di tengah dunia yang penuh badai. Hidupmu, hidupku sedang melangkah di tengah-tengah dunia yang chaos. Kadang kita rasa kita terlalu kecil, tekanan dunia terlalu besar. Nilai-nilai dunia semakin menggiurkan dan sebenarnya itu kekacauan. Maka iman terasa makin sulit untuk dipertahankan, apalagi untuk anak-anak kita di hari depan. Sepanjang sejarah kita menyaksikan sebenarnya prinsip yang sama. Penganiayaan datang, kerajaan dunia silih berganti dan terus menganiaya. Krisis terus akan selalu muncul, perang akan selalu ada, tekanan akan terus ada, dan sering kali muncul pertanyaan, apakah kita sebagai gereja mampu bertahan? No, undangan kita bukan hanya sekedar bertahan. Kisah Rasul 27 jawab, panggilan buat kita sekarang. Gereja tidak bertahan karena kapal kita kuat, karena segala hal yang diperlengkapi, bukan. Gereja bertahan, bahkan gereja maju karena Allah yang memegang kendali atas hidupmu. Ini janji Tuhan. Maka kadang kapal terlihat hancur, hidup kita rasanya rapuh, tetapi rencana Allah itu tidak pernah gagal, saudara, tidak pernah. Rencana Allah itu tidak pernah karam. Lukas ingin menunjukkan kepada kita, kerajaan Allah terus bergerak maju, tidak mungkin dibendung, bahkan melalui badai sekalipun. Bahkan hingga saat ini kepada engkau dan saya, kerajaan Allah itu dipercayakan, maka Injil tidak dapat dihentikan oleh apapun. Terimalah undangan ini, terimalah pengharapan ini. Dan inilah yang harusnya memberi penghiburan besar bagi kita. Karena mungkin hari ini, mungkin di antara kita, hidupmu sedang goyah. Air matamu sudah kering, gak ada yang tahu. Engkau tidak tahu lagi caranya menangis karena sudah terlalu capek. Keluarga kita sedang terguncang. Hati kita penuh dengan rupa-rupa kekhawatiran dan ketakutan yang bahkan kita sendiri tidak ngerti. Tetapi ingatlah apa kata Tuhan, bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidupmu. Sebab apa? Kristus yang telah menebusmu adalah Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, dan dia Tuhan yang hadir di tengah badai di dalam seluruh kehidupanmu. Maka saudara-saudara sekalian, sebagai penutup hari ini, apa yang terjadi? Kita melihat Kristus senantiasa hadir di tengah-tengah badai kita, menjadi pengharapan buat kita, mengajar kita untuk melihat lebih jauh lagi, bahwa dasar iman kita bukan kekuatan kita, tetapi kepada Kristus yang tersalib itu. Karena dia sendiri pernah masuk ke dalam badai yang jauh lebih besar daripada hidup kita. Ia yang ditolak karena kita, dihina karena kita, disalibkan karena kita, dan masuk ke dalam penderitaan yang begitu besar. Di kayu salib itu Yesus harus melewati badai murka Allah atas dosa kita dan penderitaan kita yang ditanggungnya. Tetapi dia telah menyelamatkan kita. Nyawanya saja sudah diberikan, maka tak mungkin badai kita ditinggalkan. Karena itu ketika orang percaya kita harus lewati badai hidup kita, kita tahu kita tidak berjalan sendirian. Amin. Ini pengharapan kita. Tuhan yang memimpin Paulus melewati badai adalah Tuhan yang sama yang terus bekerja dalam sejarah. Adalah Tuhan yang sekarang bekerja juga dalam hidupmu dan hidupku, hidup kita sebagai gereja. Dan itulah sebabnya kita dapat tetap bertahan dan bahkan maju. Bukan karena hidup kita selalu mudah, bukan karena badai itu telah hilang, tetapi firman Tuhan bilang, karena Kristus telah memegang akhir perjalanan umatnya, maka bersukacitalah, teguhlah hatimu. Di sini kita boleh melihat, saudara-saudara sekalian, mungkin sekali lagi hari ini engkau di tengah badai itu,
kecemasanmu, keluargamu, masa depanmu, perjalanan hidup yang tidak sesuai dengan rencanamu, atau apapun itu. Tapi dengarlah sekali lagi undangan firman Tuhan yang penuh kasih karunia kepadamu hari ini. Badai tidak pernah lebih besar daripada kedaulatan Allah. Ini janjinya bagimu. Dan iman yang sejati bukan berkata, "Oke Tuhan, aku kuat, aku fight." No. Tetapi iman yang sejati, saya percaya karena aku kenal siapa Allahku. Ketika hatimu terlalu jauh dari Tuhan, gak ada kekuatan. Seperti anak yang di dalam naungan, dia tahu siapa papanya. Maka ketika kita terus bersekutu dan terus mendekat kepada Tuhan, kita tahu isi hati dan kehendaknya, maka teguhlah hatimu. Mungkin kapal hidupmu sedang terlalu terguncang, atau mungkin kau rasa kau sudah karam. Tetapi di dalam segala rencana dan kehendak Tuhan, engkau tidak akan pernah dibiarkan tenggelam dan mati. Ada banyak hal di dalam perjalanan hidup yang kita tidak ngerti, kita tidak tahu, bahkan sulit kita terima. Tapi justru di situ Allah sedang bekerja bagi kita. Hidupilah undangan ini. Allah tidak pernah melepaskan tangannya darimu. Karena itu jangan hanya melihat badai itu. Arahkanlah hatimu kepada firman-Nya dan peganglah janjinya. Sebab badai memang pasti mengguncang hidupmu, tetapi tidak akan pernah dapat menggagalkan rencana Allah dalam setiap hidupmu. Mari kita berdoa. Berbelas kasih atas kami Tuhan. Berbelas kasihlah. Engkau yang tahu kedalaman hati kami di dalam segala kerapuhannya, di dalam segala hancurnya. Engkau yang tahu berapa banyaknya air mata kami. Engkau yang tahu bahkan mungkin keringnya air mata kami. Engkau yang tahu sayatan demi sayatan luka hati kami yang belum sembuh. Engkau yang tahu teriakan kami yang bahkan tidak mampu terdengar lagi karena habis. Engkau yang tahu segala kegagalan demi kegagalan kami. Kami rasa kami bukan lagi terombang-ambing oleh badai. Kami sedang dalam kondisi karam. Tapi sekali lagi bukalah hati kami, supaya kami tidak menjadi orang yang seperti orang bebal yang terus bersungut-sungut dengan segala realita. Tapi biarlah kiranya Tuhan berbelas kasih membuka mata kami untuk terus memandang kepada Allah, untuk terus melihat kepada firman Allah, berpegang kepada janji Allah, berpegang kepada hikmat Allah yang akan memimpin kami untuk melihat apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan, arahkan hati kami, buka telinga kami untuk mengerti rahasia kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami jemu datang kepadamu. Jangan biarkan kami hanya datang untuk terus menuntut Tuhan menyediakan apa yang kami inginkan. Tapi beri kami kerelaan untuk terus memikirkan dan merenungkan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu bagi kami untuk hidup kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kehendak Tuhan digenapi, dan sukacita kekal memenuhi kami. Ini doa kami, ini pengharapan kami, ini permohonan kami. Dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.